Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Kinasih dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan IPS. Di sini saya akan memaparkan materi mengidentifikasikan prinsip-prinsip pengorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Istilah prinsip. Prinsip diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip-prinsip organisasi adalah hal-hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi agar efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum. Yang pertama ada prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tertentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan tertentu. Yang kedua ada prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan, pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Yang ketiga ada prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Yang keempat ada prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak akan maksimal. Selanjutnya yang kelima ada prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi, kita perlu perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Yang keenam, prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahannya biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Selanjutnya, prinsip organisasi menurut para ahli. Banyak ahli yang berupa mengusulkan prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi tersebut terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Beberapa pendapat yang dimaksud antara lain, yang pertama ada 1. Henry Fayol, kedua ada L.P. Alford dan Russell Bertie, yang ketiga ada Henry G. Hodges. Menurut Henry Fayol, sebagaimana dikutipkan oleh Huss dan Bowditch 1977, Fayol mengemukakan 12 prinsip organisasi, yaitu pertama ada pembagian kerja, kedua ada wewenang dan tanggung jawab, ketiga ada kesatuan perintah, keempat ada disiplin, kelima ada kesatuan arah, keenam ada kepentingan individu, ketujuh ada gaji pegawai, kelapan ada sentralisasi, kesembilan ada saluran jenjang, kesepuluh ada ketertiban, kesebelas ada keadilan, dan kedua-belas adalah kestabilan masa kerja. Yang kedua, menurut Alford dan Russell Bertie 1951 dalam tulisannya yang berjudul Principle of Industrial Management, mereka mengemukakan 7 prinsip organisasi, yaitu pertama ada prinsip tujuan, yang kedua ada prinsip wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga ada prinsip wewenang pokok, yang keempat ada prinsip penugasan, kewajiban, kelima ada prinsip definisi, keenam ada prinsip kesamaan, dan ketujuh ada prinsip efektivitas organisasi. Selanjutnya yang terakhir, menurut Handy dalam bukunya yang berjudul Manajemen, Hodges mengemukakan prinsip organisasi yang justru jauh lebih baik, yakini ada 15. Yang pertama ada tujuan, kedua ada analisis, ketiga ada penyusunan fungsi, keempat ada kesamaan, kelima ada koordinasi, keenam ada komunikasi, ketujuh ada penyusunan jenjang,
Ke-8 ada kontrol, ke-9 ada rentangan kontrol, ke-10 ada analisis pengecualian, ke-11 ada pelimpahan, ke-12 ada staff, dan ke-13 ada wewenang dan tanggung jawab, ke-14 ada kesederhanaan, dan ke-15 ada standarisasi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.